Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih berkelanjutan tentang video Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu berdakwah dan berlaku zuhud. Setelah menyelesaikan studi di Baghdad, Syekh Abdul Qadir tidak kembali ke kampung halamannya. Beliau tetap tinggal di kota ini hingga wafatnya. Di Baghdad, seluruh hidupnya digunakan untuk berdakwah dan menekuni laku zuhud. Meski secara formal beliau sudah tidak lagi belajar di madrasah atau pondok pesantren, melainkan telah menjadi seorang ulama dan wali yang disegani banyak orang, beliau justru semakin keras dalam melakukan tirakat. Beliau berusaha menggapai makam-makam sufisme yang telah ia pelajari. Dirinya semakin terpacu untuk mematangkan diri untuk mencapai makam rohani tertinggi. Konsekuensinya, dirinya semakin keras untuk menghindarkan diri dari segala kesenangan dan kemewahan duniawi. Seluruh waktu, energi, dan pikirannya tercurah untuk berdakwah dan beribadah kepada Allah. Dakwah, ibadah, dan riyadhah benar-benar menyita waktunya, sehingga sering ia salat subuh tanpa berwudu lagi, karena tidak pernah batal wudu. Selain itu, dalam sebuah riwayat lain juga dijelaskan bahwa beliau seringkali khatam membaca Al-Quran dalam satu malam. Selama latihan rohaniyah ini, beliau sering memutus menghindarkan diri dari keramaian, sehingga beliau pun juga kerap tak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Jika hendak pergi berjalan-jalan, beliau sering berkeliling padang pasir. Beliau kemudian meninggalkan Baghdad dan menetap di Shustar, 12 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun beliau menutup diri dari dunia. Masa-masa ini merupakan tanda berakhirnya latihannya, di mana saat itu beliau menerima nur yang dicarinya. Melalui olah rohani dan sufistik itu, diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Upaya Syekh Abdul Qadir menjaga hatinya untuk tidak terikat dengan kesenangan duniawi sungguh ekstrim. Siapapun jarang bisa mengikutinya. Bayangkan dengan keluarga, seperti istri dan anak-anaknya pun beliau berusaha untuk tidak terlalu dekat. Meski demikian, tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan orang tua tetap ia jalankan dengan sepenuhnya. Beliau tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Terkait dengan hubungannya dengan istri dan anak-anaknya yang berada di dalam kerangka sufisme itu, seperti dikisahkan dalam Asy-Syafinah Al-Qadariyah ataupun Bahtera Al-Qadariyah, bahwa ketika istri Syekh Abdul Qadir melahirkan seorang bayi yang menggemaskan dan menyenangkan, maka Syekh Abdul Qadir segera menggendong atau mengembannya dengan berkata, "Ini adalah mayat." Pernyataan beliau ini merupakan pertanda bahwa bayinya itu tak berusia lama. Bayinya itu akan segera meninggal dunia. Beliau berusaha menghilangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap anaknya dari dalam hatinya. Karenanya ketika bayinya yang sangat menyenangkan itu benar-benar meninggal dunia, beliau pun tidak merasa kehilangan. Saat bayinya meninggal dunia, beliau sedang mengisi pengajian di majelisnya. Beliau kemudian cukup mengutus beberapa orang untuk menangani jenazah bayinya dan tidak menghentikan pengajiannya. Setelah jenazah selesai dimandikan, beliau selesai mengisi pengajiannya. Jenazah pun didatangkan di hadapan beliau. Beliau lalu mengajak jamaah untuk sholati jenazah. Sehabis itu, beliau kemudian kembali ke tempat majelis ta'limnya yang semula untuk melanjutkan pengajian. Hal itu menunjukkan betapa tingginya dan kerasnya Syekh Abdul Qadir dalam memisahkan diri dengan urusan dunia. Bahkan anaknya sendiri pun nampak beliau abaikan demi menjaga hati dan perasaannya tetap fokus kepada Allah. Tapi sekali lagi, hal itu bukan berarti melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin keluarga. Beliau tetap menafkahi istri dan anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas kepada anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga tidak bisa beliau tinggalkan, baik tanggung jawab secara lahir maupun batin demi laku kerohaniannya.